Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant telah merilis 7.000 tambahan perintah wajib militer untuk pria ultra-ortodoks. Narasi tersebut ia keluarkan pada Senin 4 November 2024 dengan alasan mendesak karena menutupi kekurangan pasukan di Gaza dan Lebanon. Peraturan ini menyusul penambahan 3.000 rancangan perintah pada bulan Juli lalu. Berkaitan dengan rancangan tersebut, para pemukim ultra-ortodoks pun memberikan tanggapan tegas. Sejumlah masyarakat merasa bahwa dinas militer tidak sesuai dengan pola hidup mereka yang lebih mementingkan pelajaran kitab suci. Sementara itu, analis politik Israel berpendapat bahwa keputusan tersebut berisiko memecah belah warga Israel. Seorang prajurit cadangan Israel diketahui mengakhiri hidupnya seusai dipanggil untuk bertempur di Gaza. Melansir Almayadin.net Selasa 5 November 2024, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Penyiaran Publik Israel pada Senin 4 November. Aksi bunuh diri itu dilakukan setelah media Israel mengumumkan kematian seorang prajurit cadangan bernama Asaf. Berdasarkan keterangan ibunya yaitu Eliran Mizrahi, anaknya tampak menjadi pribadi yang murung setelah pulang dari perang di Gaza. Bersama dengan itu, diketahui bahwa ribuan tentara IOF mengalami gangguan stres pasca trauma akibat pengalaman perang di Gaza. Data menunjukkan lebih dari sepertiga anggota IOF ditarik mundur akibat menderita kesehatan mental. Sekitar tanggal 7 Oktober dan 11 Mei saja, sudah didapati 10 tentara Israel yang melakukan bunuh diri. Gimana tanggapan kamu Tribuners? Pasukan pendudukan diketahui telah melancarkan serangan ke lokasi sipil di selatan ibu kota Suriah, Damaskus pada Senin 4 November 2024. Melansir Almayadin.net Selasa 5 November, IOF meluncurkan serangan itu sekitar pukul 6 malam dari arah Golan Suriah. Diketahui saat penyerangan, terdengar dua bunyi ledakan dari pertanian dekat makam suci Sayyidah Zainab. Dari serangan tersebut menimbulkan kerusakan material di salah satu pertanian. Sebelumnya pada Kamis 31 Oktober, Israel sudah menyerang sejumlah perumahan di kawasan industri kota Al-Qusair, Suriah. Serangan itu menewaskan 2 warga sipil dan satunya terluka. Damaskus menekankan bahwa agresi yang tengah berlangsung itu terjadi sebagai upaya perluasan pendudukan oleh pasukan Israel. Calon Presiden Partai Demokrat Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri perang di Gaza jika terpilih. Pernyataan itu ia sampaikan 2 hari sebelum pemilu presiden berlangsung Minggu 3 November 2024. Melansir Almayadin.net Selasa 5 November, Harris mengakui bahwa keamanan penduduk dan krisis kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Padahal, hal ini bertolak belakang dengan komitmennya dulu yang sangat membela pertahanan Israel. Perlu diketahui bahwa pemerintahan Biden-Harris merupakan salah satu pemicu genosida di Gaza karena menolak embargo senjata Israel. Menanggapi hal itu, kolumnis Emma Ashford buka suara. Menurutnya, kampanye itu dilakukan Harris untuk menarik pemilih Arab dan Yahudi di sejumlah negara. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa strategi Harris ini pada dasarnya adalah cacat. Karena di sisi lain ia tampil bersama Liz Cheney yang merupakan pendukung setia perang Irak. Sumber media Israel menyatakan telah terjadi kebocoran dokumen serius dari kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Melansir Almayadin.net Selasa 5 November 2024, kebocoran itu dianggap serius karena berkaitan dengan nyawa para prajurit. Melansir sumber lainnya yaitu Ynet, diketahui terdapat 4 orang yang ditahan karena dicurigai melakukan pelanggaran tersebut. Di antara 4 tahanan itu, didapati seorang perwira cadangan dengan pangkat mayor dan juru bicara kantor Netanyahu yaitu Eli Feldstein. Di tengah skandal yang berlangsung, Perdana Menteri Israel diketahui mengadu ke Jaksa Agung Gali Baharaf Miara dan Kepala Shin Bet Ronen Bar. Ia mendesak untuk dilakukannya penyelidikan, karena sejak awal insiden kebocoran seperti itu sudah sering terjadi. Menanggapi kejadian tersebut, pemimpin oposisi Israel yaitu Yair Lapid mengkritik Netanyahu tidak kompeten dalam memimpin perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.